Saya MC 30 menit gak ngapa-ngapain, tapi podcast ini tetap punya saya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, MC kesayangan Anda semua di podcast Babi bareng Albi. Oke. Jadi pada hari ini saya kedatangan dua narasumber yang cukup jauh asalnya. Dari mana? Dari tadi, iya. Bisa diperkenalkan namanya, Mas? Oke, Mas Albi, terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Rehana Suha. Saya berasal dari Mojokerto. Oh, dari Mojokerto. Kirain dari Suhat. Waduh. Kan Muhammad Rehan Nak Suhat. Bisa. Salam. Terima kasih sudah datang ke podcast Babi, Mas. Siap. Kalau Mbak Mila bisa diperkenalkan. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Maila Wika Alfulana. Saya berasal dari Bojonegoro. Oh, kirain dari nggak jadi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tema yang lagi hangat-hangatnya ya di Indonesia ya. Ya ini mengenai populisme Islam di Indonesia. Nah, banyak pertanyaan tentang populisme Islam di Indonesia. Sebenarnya populisme ini apa sih? Nah, saya akan langsung beralih kepada Saudara Rehan. Menurut Rehan ini populisme Islam itu apa sih? Baik, Mas Albi. Jadi sebenarnya populisme sendiri itu merupakan sebuah pandangan ya. Sebuah pandangan atau ideologi politik di mana populisme ini itu menampung aspirasi dari masyarakat kecil untuk menggulingkan atau untuk menyampaikan suaranya ke elit politik atau ke kalangan yang lebih atas. Jadi otomatis misalnya ada beberapa kelompok kecil seperti itu, kemudian mereka ini suaranya tidak teraspirasikan dengan baik. Lalu kemudian perlu nih sebuah wadah gitu ya. Ada seseorang lah untuk menyatukan beberapa kelompok kecil ini yang suaranya tidak teraspirasikan dengan baik untuk bisa disampaikan ke atasan, atau kalau misalnya dalam sebuah sistem negara, misalnya ada beberapa kelompok kecil minoritas ya, misalnya ada sebuah agama A, kemudian misalnya sebut saja kita Islam ya, ada berbagai kelompok misalnya di dalam Islam, kemudian mengetahui ya Mas Albi bahwasanya di dalam Indonesia ini ada sesuatu yang kurang pas, kurang baik. Jadi mereka ini itu butuh nih aspirasinya didengar. Misalnya dulu itu sempat ada yang namanya legalitas mengenai narkoba atau minuman keras di Bali. Tentu kan hal ini kan ditentang keras ya teman-teman Islam, teman-teman yang mayoritas Muslim itu kan tentu melarang keras hal ini karena tidak sesuai dengan agama kita seperti itu. Kemudian perlu satu orang nih untuk bisa menyampaikan argumennya, kemudian disampaikan ke pemerintah yang sebagai tanda kutip elit politik yang paling berkuasa seperti itu. Misalnya itu gambaran mengenai populisme lah. Jadi ada sebuah kelompok kecil seperti itu, suaranya tidak dapat diaspirasikan dengan baik, kemudian perlu ada yang mengkoordinirnya, kemudian bisa disampaikan ke elit politik seperti itu, atau ke atasan yang memiliki kekuasaan yang besar seperti itu, Mas Albi. Cukup. Itu pandangan saya mengenai populisme seperti itu. Sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rehan. Nah, sekarang kita beralih ke teman saya, rekan saya, Mbak Mela yang cantik. Kalau menurut Mbak Mela ini populisme Islam ini apa sih? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih kepada Mas Albi. Jadi populisme Islam sendiri menurut saya adalah suatu pemanfaatan massa, sebagian massa yang digunakan untuk melawan pemerintah politik yang serakah gitu ya, menurut mereka serakah begitu. Jadi mobilisasi massa tersebut digunakan untuk melawan pemerintah politik yang tidak sesuai dengan pemikiran dari sekelompok massa tersebut begitu. Nah, jadi di sini terdapat beberapa sentimen dari sebuah pemikiran keagamaan yang dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian dengan argumentasi menurut mereka gitu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa mobilisasi Islamic populism ini adalah sebuah hal yang dikhawatirkan
dapat mempengaruhi demokrasi dalam Indonesia begitu. Oke. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Mbak Mela ya. Nah, yang kita ketahui kan di Indonesia nih cukup ini kan akhir-akhir ini mengenai populisme ini. Nah, kira-kira menurut Mas Rehan nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi munculnya populisme Islam di Indonesia ini akhir-akhir belakangan ini? Oke, kalau menurut saya sendiri ya teman-teman, mengenai munculnya atau latar belakang terjadinya populisme Islam di Indonesia, populisme Islam. Kita ketahui sendiri bahwasanya Indonesia mayoritas agamanya yang dianut merupakan Islam. Jadi otomatis banyak sekali orang yang beragama Islam di Indonesia. Namun meskipun banyak orang Islam, namun peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu merupakan peraturan-peraturan yang disepakati bersama tanpa hanya memandang Islam saja, namun memandang yang lainnya agar terjadi keutuhan NKRI seperti itu ya. Kemudian latar belakangnya karena ada, kalau menurut saya sendiri mungkin karena adanya ketidakpuasan ya, adanya ketidakpuasan seorang kelompok atau seseorang terhadap pemerintahan terkhususnya di Indonesia. Jadi dia itu memanfaatkan masa yang ada di Indonesia. Misalnya saya ingin nyalonin presiden, misal ya. Siap. Misalnya, kenapa saya ingin nyalonin presiden? Karena saya ngerasa Indonesia ini kok gini-gini aja ya, atau tak lihat ke Indonesia ini sepertinya ya ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya atau di dalam lembaga-lembaganya. Maka perlunya adanya perbaikan. Nah, saya ingin masuk di situ. Tapi karena saya ini nggak punya apa-apa atau nggak punya koneksi untuk bisa masuk ke sana, ya, otomatis saya membutuhkan yang namanya massa untuk menggabungkan atau untuk mengangkat saya untuk bisa masuk ke jajaran-jajaran elit pemerintahan. Maka dari itu, untuk bisa memanfaatkan hal tersebut, ya, tentu saja saya bakalan meminta tolong pada rakyat-rakyat Indonesia yang beragama Islam tentunya, dengan memberikan opini-opini bahwasanya ini Indonesia ini lagi seperti ini, perlu adanya perbaikan seperti ini. Ya, Tentunya nanti pasti bakalan ada sekelompok pemikir-pemikir yang memiliki pikiran yang sama dengan saya. Ternyata orang ini cocok nih untuk diangkat untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok elit kecil, muncullah kelompok-kelompok kecil yang beragamakan Islam atau mengatasnamakan Islam, mengangkat saya, kemudian saya berusaha untuk masuk ke sana tuh, kemudian saya bisa memberikan suntikan-suntikan atau nilai-nilai Islam di dalamnya seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya latar belakang munculnya Islam itu karena ada ketidakpuasan, kemudian masyarakat Indonesia yang memiliki mayoritas agama Islam yang banyak, jadi hal tersebut akhirnya dibentrokin tuh biar muncul sesuatu yang bisa memberikan gambaran besar atau bisa memberikan efek kepada Indonesia seperti itu. Itu cuman opini saya mengenai populisme Islam atau latar belakang munculnya populasi Islam di Indonesia seperti itu. Boleh nanya nggak, Mas? Gimana? Oh, berarti sebenarnya Islamic populisme di Indonesia ini sendiri tidak dilatar belakangi dari agama tersebut, atau mungkin dia hanya dilatar belakangi dari pemikiran-pemikiran beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Kalau menurut saya bukan agamanya nih yang dijadiin landasan. Tapi memang populisme Islam itu bukan mengenai agamanya, namun memanfaatkan warga-warga Islamnya seperti itu. Karena populisme sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ada aspirasi masyarakat yang nggak tersampaikan kepada elit politik. Elit politik di sini dalam tanda kutip pemerintah seperti itu. Maka di sini kalau kita ngomongin populisme Islam, berarti kita aspirasi dari masyarakat yang beragama Islam ini nggak tersampaikan oleh pemerintah. Jadi kita perlu mewadahi aspirasi-aspirasi masyarakat Islam untuk bisa dibawakan ke pemerintah agar dapatkan pengakuan lah. Jadi intinya butuh pengakuan. Kalau misalnya kita memiliki massa yang banyak ya, kita punya massa yang banyak,
otomatis nanti akan akan lebih mudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Seperti itu Mbak Mei. Siap. Kalau dari Mbak Mela ada tambahan? Saya rasa cukup komplit ya yang dijelaskan sama Mas Rehan ya, Betul luar sekali, biasa Mas sekali. Mulai dari akar-akarnya sampai sampai dari atas sampai bawah, dari bawah dari atas ya Mas Albi. Oke, kita- Jadi mungkin di sini saya ingin menanggapi nggak apa Mas Albi? Oh, silakan Mbak Oke, Mela. menanggapi dari apa yang dijelaskan oleh Mas Rehan. Jadi menurut beberapa survei ini Mas Rehan ya, itu dikatakan bahwa dari 47 negara muslim hanya terdapat 2 negara muslim yang dikategorikan sebagai negara yang lumayan bebas dalam aturan demokrasinya. Apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh ya kan? tuh? Apaan tuh? Nah, kira-kira nih, kan Indonesia sendiri nggak masuk dalam negara yang bebas tersebut. Mungkin masih banyak sekali peraturan yang mengatasnamakan agama. Apakah hal tersebut termasuk dalam populisme Islamik populisme gitu? Apa gimana menurut Mas Raihan? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh Mbak Meila, kalau menurut saya hal tersebut masih gimana ya? Saya bingung menjelaskannya seperti itu. Mungkin gimana Mbak Mei? Saya masih ini kurang Kebanyakan paham. pikiran ya Mas. Iya, mohon maaf, aku masih kurang fokus. Coba diulangi lagi, Mbak. Yang dulu Mas. Iya, kurang fokus sebenarnya. Minum-minum. Ini ente ya. Apa? Udah undang saya tapi nggak ada minuman buat saya. Ini salah. Bukannya tadi udah ya? Ini salah ini. Udah habis ya, udah dihabisin ya Mas Albi. Ahnya mana ahnya? Salah, harusnya ada Harusnya kuenya. ada. Di sini ada kuenya Ada- nih. Ini ya apa? Tugu Malang harusnya. Nah, atau Singosari. Canda ya. mulu nih orang-orang. Udah tahu ini podcast saya. Oke, mungkin langsung balik. Gimana Oh, sih, mau Mbak? lagi, lanjut. Gimana Mbak Mi tadi? Iya, jadi kan menurut beberapa survei ini, Menurut beberapa survei. salah satunya adalah survei Freedom House yang dilakukan oleh Asrori gitu, Asrori Oke. S. Nah, beliau itu mengatakan bahwa dari 47 negara Islam. Iya. negara Islam ya, Islam, hanya terdapat 2 negara Islam yang dinyatakan dalam kategori bebas, yaitu Mali dan Senegal. Yang lainnya, dan Senegal. iya, yang lainnya termasuk semi free atau semi Masih bebas. terbatas lah, Uh-uh. masih terbatas Dan yang mereka. lainnya itu termasuk dalam kategori memang tidak bebas dan yang tidak bebas dikategorikan tidak bebas tersebut adalah negara-negara yang memang melakukan peraturan-peraturan dalam agama Islam yang ditetapkan dalam mobilisasi massa tersebut gitu. Jadi itu apakah termasuk dalam populisme Islamik populisme di Indonesia atau tidak? Oke, mengenai peraturan-peraturan tadi ya. Kalau menurut saya itu nggak bisa disebutkan Sebagai Islamik populisme. Islamopopulisme. Why? Why? Itu tadi ya teman-teman udah saya jelasin bahwasanya populisme Islam itu aspirasi ya, yang nggak tersampaikan. Kalau tadi peraturan-peraturan itu kalau menurut saya emang dari negaranya seperti itu ya, yang udah memiliki kesepakatan bersama. Misalnya kayak di Indonesia ya, ada yang namanya Undang-Undang Dasar yang dijadikan ini patokan penuh dalam mengatur jalannya mobilisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Adapun kalau misalnya nilai-nilai di dalam UD, aku yakin pasti ada lah selipan-selipan nilai-nilai norma agama atau nilai-nilai norma-norma manusia, norma-norma masyarakat yang semuanya itu disepakati bahwasanya hal itu baik seperti itu. Tentu hal itu berbeda dengan Islamic populisme seperti itu Mbak Mei, kalau pandangan saya mengenai pernyataan Mbak Mei tadi. Oke, boleh nanggapin lagi Mas? Silakan Mbak Mei. Mas Aldi diamnya. Ya, emang begini saya. Oh, oke. Podcast saya emang begini. Siap. Saya ini diam mendengarkan gitu Pak. Silakan Mbak Mela. Jadi kan mengapa saya bertanya yang demikian, karena beberapa kalangan menyatakan bahwa Islamic populism ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia begitu, yang mana Indonesia sendiri ini kan masih menuju dalam transolidasi demokrasi gitu Mas. Oke. Makanya peraturan-peraturan itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia, karena kan ya seperti yang dijelaskan tadi, populasi
populisme muslim Heeh. di Indonesia itu kan lebih banyak lebih banyak gitu. ya. Oke. Menanggapi pernyataannya Mbak Mei tadi ya Mas Albi ya, Iya. mengenai apakah nantinya populisme Islam ini bisa mengganggu demokrasi yang ada di Indonesia seperti itu. Kita ketahui sendiri ya teman-teman bahwasanya demokrasi itu kan sebuah sistem yang dimana kita itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, diberikan kebebasan untuk memilih agama, diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal apapun itu selama tidak bertentangan dengan peraturan maupun norma-norma yang ada di sebuah negara atau di sebuah daerah tersebut. Jadi, tentu saja populisme Islam ini bisa memberikan dampak atau bisa memberikan bisa memberikan bukan ancaman, kalau saya membahasakannya bukan ancaman tapi pengaruh. Tentu populisme Islam itu pasti ada ya pengaruh mengenai hak demokrasi. Kita ibaratkan aja, misalnya dalam sebuah negara ingin adanya pencalonan sesuatu seperti itu. Kita pakai yang lebih simpel aja, misalnya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS, misalnya aku ingin jadikan aku ingin jadi ketua OSIS SMA bla 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 misalnya ya. Kemudian di SMA tersebut mayoritas orangnya beragama Islam, tapi tidak menutup kemungkinan di situ juga ada yang beragama Kristen, Katolik maupun yang lainnya. Karena aku ingin menjadikan diriku ini ketua OSIS ya, otomatis aku memerlukan massa. Kita tahu sendiri bahwasanya dalam sistem pemilihan OSIS biasanya pemungutan suara. Hal ini sama seperti demokrasi lah. Kita diberikan hak untuk bersuara, diberikan hak untuk berpendapat, untuk menentukan pilihan mana yang menurut kita itu cocok seperti itu. Maka di sini aku menggunakan kekuasaanku, di mana setiap kandidat ketua OSIS itu kan diberikan kesempatan untuk berorasi atau menyampaikan suaranya untuk didengar oleh pendukung-pendukungnya. Nah di sini teman-temanku Islam banyak, jadi aku memberikan mereka ini namanya edukasi. Kalau misalnya nanti aku terpilih, aku akan melakukan bla 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 bla. Kemudian ada beberapa kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam yang menurut teman-teman ini tuh baik kalau dilaksanakan. Misalnya aku nanti kalau terpilih akan adanya rutinan pelaksanaan sholat duha. Kemudian nantinya kita wajibkan untuk sholat berjamaah bersama-sama seperti itu misalnya. Kemudian saingan saya misalnya ya, dia ini misalnya Protestan kah atau Katolik kah, jadi otomatis dia ini suaranya kalah lah sama saya karena aku udah mempengaruhi teman-temanku yang populisme atau populasinya atau mereka yang masyarakatnya rata-rata Islam seperti itu. Otomatis ada kepercayaan nih masyarakat. Kalau kita kembalikan lagi ke negara seperti itu, ke Republik Indonesia seperti itu, atau ke negara ini, otomatis populisme itu bisa memberikan pengaruh yang besar bagi demokrasi atau bisa memberikan pengaruh yang besar dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Mei, kalau tanggapan saya mengenai yang Mbak Mei nyatakan kayak gitu. Ya baik. Gitu, Mas Terima kasih Mas Albi. Bagaimana Mbak Mela, sudah cukup jelas nih? Lumayan. Mantap sekali memang penjelasannya sekali ya. dari Mas Rehan orang baik ya, yang susah dilupakan ya Mas Albi. Begitu sulit Sepertinya ya. Anda ngomong 2 hari nggak berhenti, kuat ya Mas? Oh, Alah. ya bisa kalau ada ininya. Oh. Ini kita Mungkin kita bisa ambil alih ini podcastnya ya Mas Rehan ya. Iya. Gimana ya menurut Mas Albi gimana kira-kira? kalau menurut saya kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, setelah panjang lebar menjelaskan mengenai populisme Indonesia, Islam Iya. Indonesia nih. Dan latar Kira-kira belakangnya. saya kan kurang tahu mengenai populisme nih Mas. Mm-mm. Kira-kira apa sih ciri-ciri atau karakteristik populisme Islam sendiri itu? Populisme Islam karakteristiknya ya. Kalau menurut aku sendiri, nanti Mbak Mei juga ya nambahin nanti ya. Buat apa saya undang kalau nggak juga? Iya, benar juga ya. Tapi kan nggak ada ini Mas. Aduh. Maca lagi. Ngomong-ngomong aja. Berbicara mengenai karakteristik populisme Islam di Indonesia ya, atau karakteristik populisme Islam, tentu hal yang bisa kita ketahui secara nyata itu berarti
ciri-cirinya atau karakteristik bisa disebut populisme Islam itu yang pertama adanya massa yang beragamakan Islam. Itu massa pertama, masanya atau Pasti ya, warganya pasti ya Karena kan. namanya populisme Iya Islam benar, ya. kalau Oh, ya. populisme Islam. Gimana sih Islam. Mas Albi nih? Kalau populisme Katolik ada? Bakso. Oh, enggak ada. Cuak. mau nggak tahu ya kalau itu ya. Yang pertama itulah karakteristiknya. Kemudian kemudian ada seseorang atau ada sebuah tokoh ya yang mau untuk menyatukan warga-warga Islam ini kayak gitu. Jadi ada warganya atau ada suaranya, karakteristiknya itu warga Islam seperti itu. Kemudian ada juga tokoh Islam yang mempengaruhi atau yang membawai atau yang menampung aspirasinya untuk dinaikkan ke atas seperti itu. Kalau menurut aku itu sih karakteristik yang nyata yang bisa kita lihat secara real kayak gitu Mas Albi. Siap. Kalau menurut Mbak Mela, bagaimana Mbak Mela? Kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rehan ya adanya massa tersebut yang terdiri dari masyarakat Muslim gitu. Ya saya tambahin saja ciri-cirinya ada aspirasi lah pastinya ya. Iya, pasti. Ada aspirasi yang disampaikan. Masa-masanya dong. Iya. Masa-masa doang berkumpul ngapain Mas ya? Pasti ada aspirasi gitu yang disampaikan. Bakar-bakar. Salah. Ya mungkin aspirasi tersebut digunakan sebagai bentuk dari ketidaksetujuan mereka Betul. terhadap Ada masalah yang tidak disetujui seperti itu ya. betul. Mungkin ada beberapa pemikiran pemerintah elit yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka sehingga mereka berkumpul di situ untuk menyampaikan pendapat mereka pribadi gitu, pendapat mereka secara bersama begitu. Betul. Yang dengan keinginan agar pendapat mereka itu dapat diperhatikan oleh pemerintah elit tersebut. Dapat tersampaikan lah aspirasinya. Iya. Nah, lanjut nih Mas, Mbak. Lalu bagaimana nih implikasinya dengan politik? Apakah populisme ini berbahaya atau tidak bagi negara kita Indonesia tercinta? Oke, Mas Aldi. Berbicara mengenai populisme Islam, apakah memiliki implikasi dalam dunia politik seperti itu ya? Kita ketahui sendiri Mas Albi bahwasanya dalam dunia politik di Indonesia banyak partai yang mengatasnamakan Islam. Mulai dari PKS, ya, kemudian PPP, P, ya kan? P, info. Kalau PP? Hah? Apa ya Mas? Gimana Mas? Jadi Pancasila. Oh, Nyebut lagi. Bakso. ditit aja ditit. Ya kayak gitu ya. Jadi Sensor. kalau kita ngomongin apakah populisme Islam itu memiliki implikasi dalam dunia politik, tentu jawabannya iya Mas Albi. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya sekarang banyak partai-partai Islam, banyak partai-partai yang menamakan Islam mulai dari ini ya apa? Mulai dari PPP, kemudian PKS, kemudian juga ada partai-partai lainnya yang berafiliasi dengan masyarakat atau dengan organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya. Kemudian juga muncul berbagai gerakan-gerakan Islam seperti FPI dan lain-lainnya. Tentu mereka agar bisa menyampaikan bahwa ini loh kandidatku, ini yang pantas untuk menjadi A atau menjadi menteri B atau menduduki posisi A, C, D seperti itu. Namun dalam kenyataannya kalau kita lihat rata-rata partai politik Islam itu masih kalah ya teman-teman dengan partai politik yang lain. Misalnya ini ya Banten ya. Waduh. Misalnya itu atau demokrasi dan yang lainnya seperti itu ya. Ya itu masih kalah lah. Kenapa kalah itu aku juga nggak tahu. Padahal secara rasionalisasinya ya partai Islam di Indonesia banyak warganya Islam. Tapi kenapa yang non Islam atau yang partai yang nggak beratasnamakan Islam itu malah bisa memiliki kekuatan yang luar biasa gitu. Padahal secara ini ya, secara rasionalisasinya atau secara logika ya, warga Indonesia ini banyak yang Islam nih. Betul. Partainya Islam, udah ada beberapa partai Islam. Tapi kenapa yang mendominasi itu bukan partai Islamnya, tapi malah melainkan partai yang lainnya? Tetap aja ya teman-teman. Ada pengaruh meskipun sedikit, tapi tetap populisme Islam itu ada pengaruh dalam dunia politik seperti itu. Pandangan saya mengenai
populisme Islam itu apakah ada implikasinya dalam politik di Indonesia atau enggak seperti itu? Jadi Mbak Mela ada tambahan? Baik, saya sangat excited ya dengan ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Raihan, orang baik yang susah dilupakan ya. Betul. Jadi di sini saya menyikapi apa yang dijelaskan oleh Mas Raihan kan memang sebenarnya terdapat implikasi di dalam dunia politik gitu ya. Betul. Nah tapi beberapa orang, beberapa kalangan menganggap bahwa Islamic populism itu memang memiliki apa ya? Memiliki pengaruh yang mana menyebabkan sentimen keagamaan antar politik oligarki gitu. Mantap sekali ya. Iya, gimana tuh? Lanjut. Seperti contohnya ketika pemilihan presiden di tahun 2019. Wah. Tentu kita kan mengetahui ya ada kalangan ada kalangan Islamic populism yang menyebabkan munculnya argumentasi atau paradigma anti Ahok gitu. Wah. Iya. Nah kan yang demikian itu merupakan dampak ya atau implikasi dari politik gitu. Bener tuh. Betul sekali ya. Saya agak-agak ragu ini mau ngomong nih saya. Gak apa-apa Mbak Mela. Gak apa-apa. Saya takut bakso nih. Udah pesen mas bakso. Enggak bercanda ya. Ya mungkin seperti itu saja. Implikasinya dalam dunia politik saya langsung berikan contoh aja sih. Oh itu. Jadi begitu teman-teman implikasinya dengan politik nih. Kita lanjut mungkin pertanyaan terakhir ya. Kayaknya udah lama banget nih kita ngobrol nih. Oke, Iya. kan bisa. Mana gak ada minuman ya kan? Iya. Udah Ini habis. minumannya cuma satu. Kita Cuma satu. langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, apa tuh? Nah, di Indonesia kan populismenya lagi berkembang cukup pesat kan. Saya bilang seperti tadi. Nah, mana tadi? Nah, menurut Mas Rehan dan Mbak Mira nih, pasti kan ada kan pelopor-pelopor atau aktor-aktor yang menyebabkan lahirnya populisme di Indonesia akhir-akhir ini. Kira-kira siapa aja sih? Spill dong. Iya. Spill idenya. Iya. Bisa. Cups. Oke, menurut saya nih ya, kalau jadi pelopor atau aktor aku nggak ini ya, nggak terlalu yakin ya. Tapi kalau misalnya saya dimintain siapa sih menurut saya gitu ya yang bisa jadi inilah contoh populisme Islam di Indonesia. Misalnya aja seperti yang dikatakan oleh Mbak Meila tadi, kita kembali ke tahun 2019 bahwasanya persaingan presiden ya, persaingan pemilihan kursi presiden lumayan ketat. Panas ya. Ada dua kubu ya, ada Pak Prabowo Subianto dan juga ada Jokowi. Kita ketahui sendiri pada saat itu ya teman-teman bahwasanya Pak Prabowo itu memiliki backupan yang lumayan besar yang dari komunitas Islam. Bahkan Pak Prabowo itu juga menggandeng beberapa ustadz, misalnya Ustadz Adi Hidayat itu pernah juga, kemudian Ustadz Abdul Somad itu juga. Namun sebenarnya kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini seharusnya di atas angin itu bisa aja menang karena pada saat itu ada gejolak bahwasanya ada yang menentang Pak Jokowi seperti itu. Kemudian ada keyakinan bahwasanya kalau Pak Prabowo maju itu juga bisa memberikan dampak yang besar otomatis bagi kaum muslimin atau bagi orang-orang Islam. Namun nyatanya Pak Jokowi maju ke periode kedua dengan membawa backupannya juga cukup besar. Langsung ketua MUI ya, Pak Ma'ruf Amin dijadiin wakil presidennya. Wah, agak berat ya, otomatis suara kaum Islam ya atau yang awalnya tentu pro sama Pak Prabowo, mereka pasti meyakini Pak Ma'ruf Amin karena posisinya Pak Ma'ruf Amin yang pernah jadi ketua MUI, kemudian ulama besar lah di Indonesia, otomatis ulama yang disegani, otomatis suara tersebut itu hilang tuh, atau suara yang awalnya mendukung Pak Prabowo itu akhirnya menuju ke Pak Jokowi dan tim seperti itu contoh salah satunya. Kemudian berikutnya lagi mungkin aku kalau ngasih contoh seperti Pak Anies Baswedan ya, yang bisa jadi gubernur DKI Jakarta itu kan juga awalnya ada inilah masyarakat Islam yang mendukung dia akan jadi pemimpin seperti itu. Lalu juga ada lagi misalnya
ini Habib Rizik ya, Rizik. Habib Rizik. Oh, iya. Ini FPI yang tahun 2017an kalau nggak salah ya, yang 212 iya. juga itu kan itu kalau menurutku itu jadi ini sih contoh paling nyata, contoh paling besar, Konkret ya? paling konkret. Kita tahu sendiri yang ngumpul di Bundaran HI ya kalau nggak salah ya, atau di Monas itu ya, itu kan hampir 7 juta kaum muslimin atau 7 juta umat Islam itu di sana tuh. Nah itu kalau udah ada seorang tokoh yang memanfaatkan masa sebanyak itu, tentu ya itu pasti bisa memberikan pengaruh yang tinggi gitu loh. Yang luar biasa Otomatis itu ya. otomatis Indonesia ya gimana coba ya pemerintah bisa berdiri dengan tenang ya kalau misalnya ada 7.000 atau 7 juta masyarakat yang menyampaikan aspirasinya untuk saat itu kan ini ya lagi maraknya kasus Ahok yang melecehkan Al-Quran. Al-Quran. Yang Jadi dia yang dianggap apa loh? dianggap melecehkan. Iya, dianggap melecehkan Al-Quran. Jadi otomatis Islam atau rakyat muslim ini ingin yang namanya memboikot Pak Ahok, ingin memenjarakan Pak Ahok. Akhirnya benar kan? Akhirnya Pak Ahok yang awalnya dinyatakan tidak bersalah ya, atau sebenarnya aman-aman saja Pak Ahok gitu ya. Iya, iya. Tapi qadarullah saat ada 7 juta orang ya yang berkumpul kemudian memberikan aspirasinya bahwasanya ini loh Pak Ahok ini menyindir Islam seperti itu, akhirnya bukti nyatanya Pak Ahok bisa dipenjarakan seperti itu ya. Jadi itu merupakan contoh populisme Islam, populisme atau populisme Islam yang nyata yang ada di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Masnya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit kendala dari pihak kru. Emang nih krunya, wait, udah gue gaji juga. Nah, jadi naikkan gaji ke. mohon maaf teman-teman. Nah, sekalian mungkin sekian ya pembahasan kami pada sore hari ini mengenai populisme Islam di Indonesia. Untuk kesimpulannya, teman-teman tulis di komen kesimpulannya apa. Jangan saya yang simpulin, buat apa kalian nonton ya. Jadi mungkin saya MC 30 menit gak ngapa-ngapain, tapi podcast ini tetap punya saya. Jangan lupa subscribe. Tunggu episode selanjutnya di podcast Babi bareng Albi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.